Para jamaah, ada 3 orang. Ini pernyataan Rasulullah. Rasulullah tidak bicara melainkan wahyu dari Allah. Berarti pasti apa pasti? Ada 3 orang yang karena 3 orang ini Allah menyelamatkan bumi ini dari siksaan Allah. Allah menyelamatkan bumi ini dari bencana yang Allah turunkan. Karena 3 orang Allah tidak menurunkan bencana. Karena 3 orang Allah mengangkat berbagai kesusahan di permukaan bumi ini. Siapa 3 orang itu? Mari kita lihat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, inilah Allah yang mengatakan, aku akan menimpakan bencana bi ahlil ardi, kepada penduduk bumi. Iya, Allah akan menurunkan bencana. Azaban, merupakan siksaan, karena penduduk bumi sudah banyak yang lupa kepada Allah, yang menentang Allah dengan perbuatan maksiatnya. Tapi ini siksaan yang akan diturunkan oleh Allah, diangkat lagi oleh Allah karena ada 3 orang ini. Siapa 3 orang itu? Yang pertama, fa idza nadhartu ila ummari buyuti, ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumahku, orang-orang yang selalu datang ke masjid, aku angkat siksaanku karena mereka. Allah. Jadi orang-orang yang selalu datang ke masjid itu punya nilai tinggi di sisi Allah, punya nilai kehormatan tersendiri di sisi Allah, sampai-sampai Allah akan menurunkan siksaannya tidak jadi. Kenapa? Aku malu kepada orang-orang yang memakmurkan rumahku. Memakmurkan dalam arti yang tadi yang sudah saya terangkan. Mungkin sholat jamaah, mungkin hadir majelis taklim, mungkin iktikaf, mungkin baca Quran, ya, mungkin membersihkan masjid, peduli dan lain sebagainya. Iya, ini diangkat oleh Allah. Siksaannya tidak jadi diturunkan oleh Allah. Ini yang pertama. Jadi para hadirin, kalau kita pengen selamat, diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan kita termasuk orang yang bermanfaat karena menyelamatkan lingkungan dan desanya, rajin-rajinlah datang ke masjid, iktikaf di masjid, ya, berzikir di masjid, selalu baca Quran di masjid. 3 orang para hadirin, kata Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal mutahabina fiyya, orang-orang yang kedua ini, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, si A dengan si B saling mencintai, bukan karena bisnis, bukan karena kerjasama nggarap perkebunannya, bukan karena ada kaitan apa-apa, bukan kaitan keluarga, ya. Tapi 2 orang ini selalu mencintai karena Allah. Mungkin jaraknya berbeda jauh, tapi saling mencintai karena Allah. Karena ada orang-orang yang saling mencintai karena Allah, al-mutahabbina fillah, maka Allah ngangkat segala bencana. Allah mengangkat segala siksaan dari daerah itu. Pupuklah percintaan para hadirin antara kita dengan saudara kita sesama umat Nabi Muhammad SAW. Ya, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ngajak ke masjid bareng, mungkin ngajak datang ke masjid majelis taklim, mungkin bareng-bareng mengeluarkan sedikit uangnya untuk memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Apa sajalah, yang penting saling cinta mencintai. Iya. Maaf para hadirin, kalau ada orang membenci seseorang karena mungkin orang itu bermaksiat, karena orang itu perbuatannya tidak baik, jangan benci kepada orangnya, tapi bencilah karena orang itu melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau orangnya jangan dibenci. Ya, saya benci orangnya karena orang itu melakukan perbuatan yang tidak baik. Kalau dia bertobat, nanti berubah melakukan perbuatan yang baik, ya kita cinta lagi. Itulah
yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan saling benci membenci, sebab saling benci membenci itulah penyebab turunnya siksaan Allah. Kita sering bertemu di masjid, kita sering bertemu di jamiahan, kita sering bertemu di majelis taklim. Pertemuan kita yang tidak ada kaitan persaudaraan, tidak ada kaitan bisnis, tidak ada kaitan apa-apa, karena lillah wa fillah, ini yang menjadikan turunnya rahmat Allah. Al-jama'atu rahmah. Al-jama'atu rahmah. Ya, perkumpulan. Ini jangan dianggap remeh loh para hadirin. Kita sekarang duduk bersama-sama, jangan dianggap remeh. Nanti kita akan tahunya ketika nanti kita hidup di alam akhirat. Mungkin bertanya, kok tahu? Iya, Rasulullah sendiri menerangkan, kita selama bulan Ramadan duduk bersama di masjid. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk calon-calon penduduk surga. Satu kenikmatan surga adalah ketika kita bertemu. Ingat enggak? Ketika bulan Ramadan kita ikut kuliah asar di Masjid Mujahidin. Oh iya ingat, Allah nambah berbagai kenikmatannya. Allah. Ya, kenikmatan-kenikmatan di akhirat itu diwujudkan dari bagaimana langkah-langkah kita ketika kita hidup di alam dunia, termasuk saling cinta mencintai. Saling cinta mencintai para hadirin walaupun tidak saling mengerti. Kita di rumah berdoa, kita ngerti bahwa tetangga kita lagi musibah, tetangga kita lagi ada sesuatu problem, kita doakan. Apalagi sampai ketika berdoa menyebut nama tetangga kita, menyebut nama orang yang kita doakan, goncang arsnya Allah. Ya, ars Allah itu kayak joget. Kenapa? Itulah yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, orang-orang yang menjadikan bumi ini aman. Yang ketiga, al-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang ketika kurang lebih 1 jam sebelum subuh sudah dengan wudhunya, sudah sholat tahajud, sedang dengan tasbihnya beristighfar. Allah, ini Rasulullah mengatakan mustaghfirina bil ashar. Mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang istighfar waktu sahar. Kalau bagi orang puasa namanya sahur. Sahur itu bahasa Al-Quran, artinya sebelum masuk waktu subuh. Itu waktu yang paling istimewa dalam kehidupan kita. Apalagi orang tua-tua ya, yang bangun tengah malam, sholat tahajud, beristighfar. Betul, dia niatnya istighfar, minta doa, minta ampunan untuk dirinya sendiri, tapi efeknya untuk bumi ini. Kalau ini tadi Rasulullah mengatakan ada 3, di hadis lain Rasulullah juga mengatakan ya, bahwa laula syuyuhun rukka, 3 juga ini, 3. Laula syuyuhun rukka, seandainya tidak karena orang-orang yang sudah tua, kalau malam ya pada bangun ruku sujud menghadap Allah dan beristighfar, 1 ini. Wa atfalun ruddo, dan anak-anak kecil yang masih disusui, anak-anak kecil yang masih disusui. Wa bahaimun rutta, dan binatang-binatang yang dikembala. Kalau tidak karena 3 ini, orang-orang tua, apalagi muda, orang tua apalagi muda, sebaik-baik pemuda adalah yang perbuatannya seperti orang tua. Sejelek-jelek orang tua adalah perbuatannya seperti anak muda. Itu dikatakan oleh Rasulullah. Jadi sebaik-baik pemuda yang perbuatannya seperti orang tua, sejelek-jelek orang tua yang perbuatannya seperti anak muda. Kalau 3 karena 3 ini, kata Rasulullah, kata Allah langsung, la subba alaihimus adzaba subba, aku akan timpakan berbagai bencana di permukaan bumi. Jadi jangan dianggap itu binatang-binatang. Binatang-binatang itu punya peranan penting. Makanya jangan ganggu binatang selama binatang itu bukan binatang yang sunnah dibunuh. Kayak tikus,
ya, ular, kelabang. Bunuhnya saja ada caranya, ndak boleh disiksa. Orang kadang-kadang bikin jebakan tikus ya, kalanan, tikusnya dapat, disiram bensin, bakar. Itu disiksa oleh Allah nanti. Ndak boleh. Walaupun binatang-binatang yang disunahkan untuk dibunuh, bunuh kita dapat pahala. Tapi kalau disiksa, malah kita dapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala.